Shalom warga kerajaan, orang benar berani seperti singa muda, tapi orang fasik lari sekalipun tidak ada yang mengejarnya. Apakah engkau lari ke arah musuh atau melarikan daripada musuh? Itu bukti iman yang ada pada saudara dan saya. Hidup ini series of test dan hari-hari ini adalah tes iman saudara yang kasih. Dan tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan hati Tuhan. Salah satu contoh luar biasa tentang boldness adalah keempat pemuda yang masih saat itu sangat muda sekali ya dalam pembuangan di Babylon. Sistem dunia sekarang ini menuju one world government. Itu gambaran bubble. Bubble itu confusion. Kita lihat sini confusion. Orang bangga kalau anaknya nggak punya gender yang jelas. Heran sekali. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Itulah bubble. Dan kelihatannya di Babylon itu mereka adalah refugee. Mereka itu orang buangan. Tetapi satu hari Nebukadnezar bermimpi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikannya. Baik ahli nujum, ahli sihir, apapun tidak bisa. Dunia ini mencari kuasa-kuasa kegelapan. Itu palsu, yang asli ada. Karunia-karunia Tuhan di dalam gereja dari Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, ketika diberitahu kalau tidak bisa mengartikan mimpi, ada batas waktu, maka semua akan dibunuh. Termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, yang mereka tetap mempertahankan Hananiel, Misael, Azaria. Mereka tidak, meskipun mau dibabilonkan, tidak bisa. Jangan mau dibabilonkan saudara. Dia meminta waktu kepada raja. Dan dia berkumpul, ini the power daripada saudaraku, corporate anointing. Mereka berseru pada Tuhan, minta raham, minta mercy daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikan revelation. Sebab tidak diceritakan mimpinya, tapi suruh mengartikan. Hanya Allah yang bisa mengartikan, hanya raja di atas segala raja. Dan kemudian apa yang terjadi? Daniel menaikkan pujian kepada Tuhan, pujian yang sangat indah saudaraku ya. Pada saat itu dia berkata, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Sebab dari dia hikmat dan kekuatan. Dia mengangkat raja, menurunkan raja. Berikan pujian. Ketika Tuhan menjawab doa kita. Tentu saja yang paling baik adalah memberikan pujian penyembahan pada dia. Dan dia menghadap kepada raja. Dan apa yang terjadi? Krisis berubah menjadi promosi. Krisis berubah jadi promosi. Daniel diangkat. Dan kalau sudah lihat pasal berikutnya. Justru Nebukadnezar membuat patung yang mendahsyatkan. Dan kita tahu the boldness daripada tiga pemuda ini. Ya, Hananiah, Misael, Azaria yang diberi nama Sadrak, Mesak, Abednego. Jangan beri nama Babylon ya kepada anakmu, heran saya. Ada orang memberi nama anaknya itu Abednego saudaraku tanpa mengerti artinya. Tetap memakai nama sesuai firman Tuhan ya. Dan mereka berkata, kalau Allah, dia berkata Allah kami, our God sanggup melepaskan kami. Karena mereka baru mengalami ya kejadian sebelumnya. Ketika mereka berseru pada Tuhan. Tapi sekalipun Allah kami tidak melepaskan kami, ketahuilah Raja. Sorry ya, kami tidak bakal akan yaitu menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Untuk melakukan perintah Tuhan ada risiko. Tetapi be bold as lion dan Tuhan akan membela kita. Tuhan memberkati, beritakan nama Kristus. Baik atau tidak baik waktunya. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kita spirit of boldness as young lion. God bless you warga kerajaan. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Kita akan segera mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Ya, saya ajak kita merenungkan bagaimana kasih Tuhan, bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana berkat-berkat dan anugerah yang kita sudah rasakan. Bapak Ibu Saudara, sepanjang minggu yang sudah kita lewati, hari-hari yang kita lewati, kalau kita ada di tempat ini saat ini, bisa berdiri, sebagaimana kita ada, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, kita bersyukur dan kita bersuka cita. Kita rayakan kehadiran Tuhan pada hari ini, pada pagi hari ini. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami datang mau bersyukur
Kami datang mau memberkati Engkau dengan pujian dan penyembahan kami. Bapa, diberkatilah Engkau melalui pujian dan penyembahan umat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebab Engkau telah memberikan kami roh kekuatan, sehingga kami memanggil Engkau Aba ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah ibadah pada pagi hari ini mengandung janji. Ada pertemuan dengan Tuhan, ada kasih Tuhan, ada kebebasan, ada kebenaran yang kami temukan bersama Tuhan pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tahbiskan ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dialah sumber kekuatan kita bagi saudara. Amin. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Mari yang percaya nyatakan, seribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari sama-sama naikkan pujian dikatakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Seribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau
Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kebesarannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Katakan dengan segenap hati, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat pagi ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang selalu menyediakan kemenangan demi kemenangan buat setiap kami pagi ini. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar. Karena kami tahu kami punya Allah yang dahsyat yang selalu bersama-sama dengan kami pagi ini. Terima kasih buat pagi ini. Haleluya. Ku menyembah
kapatakara namara labashika patakara namara labashikira labashika. Wow. Kuasa yang tak terbatas. Come on. Ku yakin Kau nyata di sini. Yes. Kemenangan terjadi di Dengan segenap hati sini. mengatakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami menikmati Engkau pagi ini Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Engkau hadir Tuhan. Kemenangan-Mu, kemenangan terjadi. Kami yakin Tuhan, yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
Tuhan, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang dahsyat. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Taburi hati kami dengan firman-Mu, sehingga hari demi hari kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang begitu luar biasa hari ini. Iya, tema kita masih di Boldness to the King. Keberanian untuk hidup bagi Raja. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini semua sudah pernah mengalami kasih Tuhan, semua sudah pernah mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Mungkin saya buka masker kok bagus nih. Soalnya panas sih. Iya. Waktu saya sedang mempersiapkan materi ini, Tuhan sedang membawa saya kepada masa-masa di mana saya belum mengenal Tuhan. Dalam perenungan itu Tuhan sedang memperlihatkan begini. Dulu kamu itu orang yang berani. Dulu kamu orang yang tidak memiliki ketakutan. Iya. Tapi keberanian dalam hal apa Tuhan? Ternyata begini. Saya bertumbuh menjadi pribadi yang bandel. Ternyata kebandelan butuh keberanian loh. Saya bertumbuh menjadi pribadi yang suka berantem. Berani, tidak ada orang berantem itu enggak berani. Berani Pak. Iya kan? Saya bertumbuh menjadi pribadi yang suka berbicara besar. Itu butuh keberanian itu. Terus saya bertanya sama Tuhan, terus apa yang saya harus lakukan Tuhan? Ternyata begini. Tuhan ngomong begini, pertobatan seseorang itu butuh keberanian yang ekstra untuk meninggalkan kehidupannya yang lama, memasuki kehidupan yang baru yang penuh dengan rencana Tuhan. Itu butuh keberanian. Itu tidak serta-merta kita, Tuhan aku bertobat, aku selesai. Tidak. Tapi itu butuh keberanian untuk meninggalkan kehidupan manusia lama kita untuk memasuki kehidupan baru. Seberapa banyak daripada kita yang berani bertobat? Bukan cuma bertobat berhenti di situ, enggak. Tapi bertobat secara keseluruhannya dan memberikan seluruh kehidupan kita ke dalam pemerintahan Tuhan. Bertobat iya. Manusia lama masih. Bukan masalah kita takut untuk memberikan hidup, enggak. Cuma kadang kita tidak mau cari tahu, kita tidak mau meneliti lebih dalam apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanku setelah pertobatan. Ya, mungkin ada beberapa teman saya di sini yang bertumbuh secara dari kecil sama saya, Pak Ferry sama saya dari kecil sama-sama, ya kan. Ada beberapa teman yang mungkin mengetahui bahwa kehidupan saya yang lalu nggak ada artinya, nggak punya masa depan, nggak punya cita-cita, nggak punya pengharapan. Dan waktu bertobat pun saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Ya cuman ikut-ikut aja kan, berdoa, berkomunitas, ya toh. Namanya kosong. Tapi saya bersyukur bahwa begini, Tuhan memberikan saya Bapak rohani yang baik. Tuhan memberikan saya sahabat-sahabat yang baik. Tuhan memberikan saya teman-teman rohani yang luar biasa. Masuk ke dalam satu komunitas, masuk di dalam satu pertemuan-pertemuan yang membangun kehidupan saya.
Nggak ada lah, percaya nggak ada lah orang yang bertobat itu langsung bisa menjadi berkat buat banyak orang. Nggak ada, percaya. Nggak ada orang yang baru bertobat langsung mau punya kuasa, enggak lah. Nggak ada. Butuh keberanian untuk berjuang, mencari tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Tidak serta-merta loh. Ya kan, Tuhan itu adalah Tuhan yang teratur. Tuhan itu adalah Tuhan yang menata kehidupan anak-anaknya dengan baik. Cuman yang menjadi permasalahannya adalah ada di dalam diri kita. Kita kadang tidak mau menyelidiki dengan baik. Kita tidak mau menyelami firman Tuhan dengan baik. Cukup dengan datang ibadah sekali seminggu, selesai. Saya sudah beribadah. Hei, saya mau bilang begini. Ibadah itu bukan di sini. Ibadah itu bukan di gereja. Ibadah itu di luar sana. Kita datang di gereja diperlengkapi. Kita datang di gereja untuk mendengar firman Tuhan. Di luar sana kita bukan cuma mendengar, tapi di luar sana kita menghidupi firman Tuhan. Setuju? Ada orang berkata begini, saya sudah ibadah. Kapan ibadah, Pak? Hari Minggu. Berapa lama? 2 jam. Wih, mantap. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi yang salah adalah begini, setelah dia 2 jam beribadah, datang memuji Tuhan, datang menyembah Tuhan, tapi selesai ibadah, dia kembali kepada kehidupan duniawinya. Apakah ini yang dikatakan representative of Christ Kingdom? Ini satu pemahaman yang harus kita rubah, bahwa ibadah yang sebenarnya ada di luar. Ibadah yang sebenarnya ada di keluarga kita. Ibadah yang sebenarnya ada di tempat kerja kita. Itu ibadah. Oke, saya tidak bahas lebih dalam ke ibadah. Cuman saya mau bahas bahwa begini. Tentang suatu keselamatan yang harus dihidupi. Karya keselamatan harus dihidupi. Enggak lah. Ada orang berkata begini, enggak lah, saya udah selamat kok, saya udah terima Tuhan Yesus kok, saya udah masuk surga. Hei, saya mau bilang begini, kalau cuman itu tujuannya Tuhan datang di muka bumi ini untuk membawa kita masuk ke surga, dia tidak perlu mati di atas kayu salib, dia tidak perlu merendahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Agar saudara dengan saya memiliki hidup yang berkemenangan di muka bumi ini. Tidak perlu, datang aja, tenteng aja satu-satu. Ini masuk neraka, masuk. Ini masuk surga, masuk. Ya kan? Apakah keselamatan yang kita pikir itu sedangkal itu? Enggak. Keselamatan terjadi seketika. Tapi untuk hidup dalam keselamatan itu harus diperjuangkan dan harus dikerjakan. Tidak sedangkal itu keselamatan. Kristus yang seorang raja, dia turun ke muka bumi, mati di atas kayu salib, supaya saudara dan saya memiliki pengharapan dalam hidup. Dibebaskan daripada budak dosa, dibebaskan daripada belenggu-belenggu dosa. Supaya kita memiliki nilai-nilai kehidupan di kerajaan di muka bumi ini. Kristus datang memberi teladan. Selain dia membebaskan kita, dia datang untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaannya dan memberikan kita teladan bagaimana seharusnya menghidupi nilai-nilai kerajaan di muka bumi ini. Saya percaya waktu kita pertama bertobat, kita tidak tahu bagaimana caranya hidup dengan benar. Bagaimana caranya kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan pasangan kita aja belum tentu kita tahu bagaimana caranya. Kalau kita tidak diberi contoh, kita tidak diberi keteladanan. Jadi fix bahwa Tuhan datang tidak cuma sebatas sorga. Tidak sampai di situ.
Yohanes 5 ayat 24 ini adalah sebuah firman Tuhan yang mengatakan begini. Mari kita baca sama-sama. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ini, mari kita baca sama-sama. Sebab begitu kita percaya Tuhan dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita dan memerintah di dalam hidup kita, kita menyerahkan secara total kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan kita sudah pindah. Sudah pindah berarti seketika itu juga sudah pindah. Bukan akan, tetapi sudah pindah kepada hidup. Ini firman Tuhan. Sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Ya, hidup itu di mana? Di muka bumi. Yang dulunya kita hidup di dalam maut, penuh dengan perbuatan dosa. Apa yang kita kerjakan semua gagal. Apa yang kita lakukan semua tidak baik. Hidup kita amburadul, hidup kita semau gue. Itu adalah maut yang membawa kita kepada kematian. Tetapi Tuhan datang memindahkan kita memiliki hidup, memiliki pengharapan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi percayalah, pada saat kita berdiri mengakui bahwa kami mau bertobat, keselamatan terjadi. Cuman yang menjadi permasalahan banyak orang adalah selesai sampai di situ. Saya udah selamat. Selesai. Saya sudah selamat, saya sudah terima dan saya sudah melihat Kristus di atas kayu salib. Di atas kayu salib terjadi pertukaran mutlak. Yang seharusnya Bapak Ibu Saudara kita dihukum mati, yang seharusnya kita jatuh miskin, yang seharusnya kita sakit penyakit, di atas kayu salib terjadi pertukaran mutlak. Dia yang kaya dijadikan miskin supaya kita, anak-anaknya, menjadi kaya. Dia yang tidak sakit, semua ditimpakan kepadanya supaya kita tidak perlu mengalami pesakit penyakit. Dia yang tidak dikutuk karena dosa saudara dengan saya. Dia membebaskan kita semua supaya kita menjadi pusaka-pusaka miliknya. Tapi Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Hargai pengorbanan Kristus, hormati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dengan menghidupi apa yang Dia firmankan kepada kita. Menghidupi nilai-nilai kerajaan. Kristus datang memberitakan berita Injil kerajaan. Kristus datang membawa gaya hidup. Supaya apa? Dia sudah selesai di atas kayu salib. Dan Dia tahu bahwa anak-anakku ini butuh keteladanan. Makanya Dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan setelah selesai berpuasa, Dia memulai pengajarannya yang pertama di bukit. Apa yang Dia ajarkan? Ya, apa yang diajarkan? Mari kita lihat. Bukti bahwa karya keselamatan Kristus itu harus dikerjakan ada di Filipi 2 ayat 12. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Jadi supaya Bapak Ibu Saudara yakin bahwa keselamatan ini harus dikerjakan. Bukan cuma sekedar diterima dan kita diam, enggak. Kita harus aktif mengerjakannya dengan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Waktu Tuhan mau naik ke surga, Dia berikan apa? Roh penolong kepada kita. Roh itu yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tahu kita daging lemah pasti.
Kita daging lemah, tapi pada saat kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh, maka kita akan kuat mengalahkan kedagingan kita. Saya percaya. Memang dalam kehidupan kita terjadi peperangan antara ini, daging dengan roh, daging dengan roh, daging dengan roh. Ini sering kali kita alami. Bukan sering kali lagi memang. Udah memang makanannya kita setiap hari harus memilih yang mana. Tapi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, maka kita mampu mengerjakan keselamatan itu dengan baik. Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Benar kan? Waktu kita menerima keselamatan, kita berusaha untuk taat kan? Ini Rasul Paulus sedang mengatakan kepada jemaat Filipi. Kamu senantiasa taat, karena itu kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula waktu aku tidak hadir. Saya stop sampai di sini. Bukti bahwa keselamatan, karya keselamatan itu harus dikerjakan. Ini Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, hei, kamu udah taat, ya kan? Tapi ketaatan itu harus dikerjakan, ketaatan itu harus dihidupi. Bukan cuma sekedar lip sync, aku taat, atau bukan sekedar ini loh yang Rasul Paulus katakan bahwa bukan saja seperti aku masih hadir. Tuhan, Rasul Paulus sedang mengatakan begini, bukan saja waktu ada orang lihat kamu baru kamu taat, bukan pada saat orang lihat kamu baru kamu kerjakan keselamatan kamu. Tidak. Tetapi terlebih pula waktu aku tidak hadir, karena begini, Tuhan melihat yang tidak kelihatan. Tuhan lihat hati saudara. Dikerjakan keselamatan itu kan banyak tuh. Wih, di kantor ada tugas, pekerjaan, ada bos, selesaikan dengan baik. Coba kalau tidak ada bos, itu namanya munafik. Mau munafik dengan Tuhan, Tuhan tahu isi hatinya kita. Tuhan tahu. Kan? Kita tinggal begini. Ayat selanjutnya adalah begini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaannya menurut kerelaannya Tuhan. Kita tinggal menyerahkan diri dengan mengerjakan keselamatan itu. Bagian kita adalah mengerjakan, menghidupi. Tuhan yang membuat semua itu berhasil. Asal kita memberi diri, berserah diri di dalam karya keselamatan, karya Kristus itu. Jangan tegang-tegang. Masih sudah mau siang ya, jangan tegang. Karena Bapak Ibu Saudara tegang, saya juga tegang. Ada satu korelasinya, kerjakan keselamatan ini, ya. Ada satu korelasinya dengan kitab Matius. Saya bahas habis dulu ini. Nah, ayat 14 katakan begini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Berarti keselamatan ini harus dikerjakan dengan tidak bersungut-sungut, supaya saudara dan saya betul-betul menjadi representatif of Christ Kingdom di muka bumi ini dan bercahaya. Bukan cuma di gereja, tapi bercahaya di tempat kerjamu, bercahaya di keluargamu, bercahaya di komunitasmu, bercahaya di kotamu, dan bercahaya di bangsa-bangsa. Ini dia. Ini yang sedang Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa kamu itu umat pilihan.
Kamu itu sudah diselamatkan. Kerjakan itu supaya orang-orang yang melihat engkau itu kok jadi bercahaya, dan pada saat engkau bercahaya, engkau bisa menjadi teladan bagi orang banyak tentang kehidupan kerajaan Allah. Ini yang sedang Rasul Paulus katakan. Korelasinya begini. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, orang-orang yang sudah pernah melihat Kristus. Tapi kalau kita bandingkan dengan khotbah Yesus di bukit, yang pertama kali dia berkhotbah, dia sedang mengajar orang banyak itu yang belum pernah mendengarkan kebenaran. Coba. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Familiar banget loh. Ayat ini bahkan dari sekolah minggu sudah dengar nih. Ya kan? Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Apa yang perlu kita perlihatkan kepada dunia? Apakah cuma mengatakan, aku orang Kristen loh, aku rajin ke gereja loh, aku rajin berdoa, aku rajin berpuasa, aku tidak melakukan kejahatan. Cukup? No. Firman Tuhan begini, melihat perbuatanmu. Perbuatan berarti apa? Sikap kita, cara kita berbicara, cara kita menghadapi permasalahan. Bagaimana kita berbicara sama istri kita, bagaimana kita berbicara sama suami kita, bagaimana kita berbicara sama anak-anak kita, bagaimana kita berbicara kepada karyawan kita, bagaimana kita menghormati atasan kita. Semua itu dilihat oleh orang dunia. Mau jadi berkat buat bangsa-bangsa? Bagaimana caranya menjadi berkat buat bangsa-bangsa? Orang akan melihat perbuatan kita, orang akan melihat sikap kita, orang akan melihat ketulusan hati kita. Bagaimana menjalankan tugas, bagaimana menjalankan kewajiban, bagaimana melakukan tanggung jawab, baru kita bisa dipercaya. Ada kan korelasinya? Rasul Paulus dengan khotbah Tuhan Yesus. Ya. Tapi tenang Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengerti apa yang menjadi permasalahanmu, anak-anaknya. Tuhan ngerti banget. Enggak ada Tuhan itu memerintahkan segala sesuatu, dan tidak ada satu perintah pun yang Tuhan keluarkan tanpa dia mengetahui bahwa anak-anaknya sanggup untuk menjadinya, sanggup untuk menjalaninya. Kalau Tuhan mengatakan hal itu dan Tuhan memerintahkan kepada anak-anaknya yang tidak sanggup dilakukan anak-anaknya, kita boleh bilang Tuhan tidak fair. Ya kan? Jadi kalau Tuhan mengetahui segala sesuatunya dan dia berkata begini, kamu adalah garam dan terang dunia, berarti Tuhan tahu bahwa kita sanggup menjadi garam dan terang dunia. Tahu banget. Tapi Tuhan juga tahu kelemahan anak-anaknya untuk menjadi garam dan terang. Emang jadi garam langsung jadi garam, Pak? Enggak. Air asin dijemur dulu,
dijemur terik-terik panas matahari, butuh proses yang panjang. Terus mulai ada kristal. Ditariklah kristal itu, dikasih di pinggir, itu pun masih belum bersih. Dijemur lagi supaya betul-betul kering. Betul? Sama dengan kita, Tuhan mau kita berproses. Tuhan mau kita menjadi garam dan terang dalam proses kehidupan di muka bumi ini dengan menjalani nilai-nilai kerajaan Allah. Apa yang menjadi nilai-nilai kerajaan Allah? Ini panjang loh, panjang banget. Jadi saran saya kalau kita baca kitab Matius, khotbah Tuhan Yesus yang pertama, itu habiskan dari 5 sampai 7. Habiskan itu, dan mungkin bagus juga kalau segelas 2 gelas kopi. Sedap. Bagaimana Pak? Bahas satu pasal. Bagaimana seharusnya? Bagaimana seharusnya? Ya kan? Garam harus diproses. Tuhan tidak serta-merta kamu garam. Ini yang banyak kesalahan dilakukan sama orang-orang percaya, termasuk saya. Waktu pertama kali saya bertobat, saya garam ini, saya terang, cocok nih, cocok. Saya garam dan terang, sembarang bicara tentang Tuhan, tentang ini, padahal hidup kita belum berubah. Bagaimana bisa jadi garam? Ya cuka iya, garam belum. Iya kan? Proses Pak. Prosesnya Tuhan juga sudah sediakan prosesnya. Tuhan juga sudah kasih manual booknya. Baca baik-baik Matius 5 ini sampai 7. Iya kan? Sudah ada kok. Yesus datang, dia jelaskan pertama kali kepada khotbah pertama ini kan orang belum kenal Tuhan ini, orang belum tahu kebenaran. Dia kasih tahu, aku datang ini tidak membatalkan hukum Taurat. Aku datang ini mengenapi, ya. Jadi siapa di dalam aku ada kasih karunia, tapi jangan menyalahkan kasih karunia itu untuk berbuat dosa lagi. Gunakan kasih karunia itu untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Ini yang Tuhan sedang mau katakan kepada orang banyak yang mengikuti dia di khotbah pertamanya. Iya toh? Jadi dia sudah memberikan toolsnya. Toolsnya adalah ini. Aku datang bukan mendedakan hukum Taurat. Jadi membunuh, berzina, mencuri, mengingini harta orang lain, itu tetap berlaku bos. Jangan bilang kita hidup di zaman kasih karunia itu batal semua. Enggak. Tetap. Tapi satu hal yang Tuhan tahu bahwa kenapa dia harus datang, dan dia memberikan kita rohnya untuk menjadi kuat menjalani apa yang Tuhan ajarkan. Ini kan? Yesus dan hukum Taurat tentang hal membunuh, tentang hal berzina, tentang hal bercerai, hal bersumpah palsu, mata, hal mata ganti mata, ini Taurat banget. Ya kan? Hal mengasihi musuh. Mengasihi musuh. Gimana caranya itu mengasihi musuh? Sakit ke? Dia bikin sakit kita, tapi kita disuruh mengasihi. Gimana caranya Tuhan? Ampuni musuh kita. Lepaskan pengampunan dengan belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita tanpa syarat, apakah kita harus mengasihi saudara kita dengan syarat? Bahan perenungan buat kita. Tanpa syarat loh. Tuhan tidak bilang kata begini, kalau kau tidak berbohong, aku mengasihimu. Kalau kau tidak mencuri, aku mengasihimu. Enggak. Tuhan mengasihi kita sempurna. Kasih Tuhan sempurna. Tidak ada syarat. Dan pada saat Tuhan mengampuni kita, firman Tuhan mengatakan, aku melupakan semuanya. Aku memberikan kepadamu hidup yang baru. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana kehidupan Bapak saudara? Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa mengasihi musuh kita.
Banyak kali orang membuat kita sakit. Sering kali orang membuat kita sakit hati dengan perkataan orang. Kita tidak bikin apa-apa, kita diceritai. Kita bikin apa-apa, kita dihakimi, jelas. Tapi bisakah kita mengampuni? Emangnya Kristus tidak dihakimi? Dia disalib bukan atas perbuatannya loh. Dia disalib atas perbuatan kita. Satu perenungan yang cukup dalam yang harus kita lakukan, bahwa layakkah aku dikasihi? Layakkah seorang raja di atas segala raja untuk datang mengampuni? Kita tidak layak, tapi Tuhan melayakkan kita dengan belas kasihan yang begitu dahsyat. Jadi apa yang kita harus salurkan dalam kehidupan kita? Jelas banget, kalau kita mengatakan kita anak-anak Allah, berarti kita harus hidup sesuai dengan apa yang Bapa kita perintahkan. Jelas. Berjuang, butuh keberanian, butuh perjuangan. Aktifkan roh Tuhan dalam hidup kita. Ada di dalam hidup kita. Kalau hari ini kita bisa berseru ya Aba ya Bapa, roh itu sudah ada di dalam kita yang membuat kita mampu untuk berseru ya Aba, ya Bapa. Kenali hal itu dalam kehidupan kita semua. Apa lagi? Hal memberi sedekah, hal berdoa, jelas banget. Hal berdoa, kalau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, jangan berdoa di pinggir-pinggir jalan seperti yang banyak orang lakukan supaya mereka dilihat orang. Sebenarnya upahnya mereka sudah. Tuhan sedang berkata begini, kalau kau berdoa masuk ke dalam kamarmu, karena aku mau melihat hatimu yang tersembunyi. Ini semua sudah tools-toolsnya hidup di muka bumi ini dengan nilai-nilai ini. Hal berpuasa, hal harta di sorga. Saya memang tidak baca ya, saya sengaja begini karena begini. Saya ingin memunculkan rasa ingin tahu Bapak Ibu Saudara, supaya nanti pulang jangan berhenti di sini. Nanti pulang buka itu Alkitab, baca pelan-pelan, renungkan itu siang dan malam. Saya harus berubah, saya harus berubah. Saya nggak mau karya keselamatan saya berhenti. Karya keselamatan Kristus di atas kayu salib terhadap hidup saya berhenti sampai di sini, dan saya tidak mengalami breakthrough karena saya tidak membangun kehidupan saya dengan nilai-nilai kerajaan. Sengaja saya pancing begini supaya Bapak Ibu Saudara miliki kehausan, kerinduan untuk menggali firman Tuhan. Karena ini adalah dasar. Matius 5-7 mau masuk kemana firmannya? Masuk semua Pak. Masuk di perusahaan, masuk di keluarga, masuk di semua sendi-sendi kehidupan. Kalau kita hidupi ini yang Tuhan sedang ajarkan kita untuk hidup berkemenangan di muka bumi. Oke? Harta di sorga, janganlah khawatir akan hidupmu. Menghakimi orang lain, hal yang kudus dan berharga. Terus Matius 7 ayat 7-11, mintalah, ketoklah dan carilah. Nah, ada satu pasal yang membuat saya sempat berhenti untuk merenung lebih dalam lagi. Yang lain saya renungkan, yang ini lebih dalam lagi gitu loh. Tentang menghakimi, Matius 7 ayat 1-5. Mungkin kita buka. Bisa tolong? Oke? Matius 7 tentang hal menghakimi. Saya pikir ayat ini kita semua udah tahu kok ini. Kita semua udah tahu ayat ini. Familiar banget. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah
engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Saya berhenti di sini lama. Setelah saya perhatikan urut-urutannya, saya pernah mendapatkan hikmat tentang buah roh. Ternyata buah roh itu memang Tuhan sengaja bikin urut-urutannya. Jadi dengan pengalaman itu saya coba mencari urut-urutannya ini. Ternyata begini loh, Tuhan menaruh pengajarannya jangan menghakimi ini di bagian-bagian belakang. Kenapa ya Tuhan? Karena begini, pada saat kita menghakimi saudara kita, udahlah yang namanya belas kasihan itu udah pinggir, udah. Kalau kita menghakimi saudara kita, udahlah kita menjadi jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena orang yang menghakimi jelas tidak memiliki kasih terhadap orang yang dia hakimi. Jelas banget. Dia menyalahkan orang yang sudah salah. Orang sudah salah dihakimi balik. Bukan begitu harusnya. Orang yang sudah salah harusnya dituntun kembali. Bukan diceritain, bukan dihakimi, bukan dijatuhin, bukan dihukum. Enggak. Bukan ini yang Tuhan bilang. Kalau itu yang Bapak Ibu Saudara lakukan, maka Tuhan bilang begini, kenapa kesalahan kecil di matanya di depan saudaramu kau lihat, sedangkan kesalahanmu yang sebesar balok itu di matamu kau tidak lihat. Saya sempat lama merenung. Dan harus kita akui bahwa menghakimi itu adalah sifat daging. Saya minta ampun. Saya sempurna? Enggak. Saya menempatkan diri di dalam proses Tuhan. Proses yang namanya proses itu dia akan pelan-pelan. Pelan-pelan. Sampai lama-lama kita mengingat bahwa oh iya, saya sudah tidak menghakimi lagi. Itu diproses. Tapi kita mengambil keputusan dulu untuk memberi diri kita untuk diproses. Kalau kita nggak memberi diri untuk diproses, kita tidak akan bisa terproses. Ya kan? Bukan cuma memiliki belas kasihan. Kita sendiri punya kesalahan kok. Kita sendiri memiliki banyak kesalahan. Kalau Tuhan memerintahkan kita saling mengasihi, orang yang saling mengasihi jelas tidak akan menghakimi. Orang yang saling mengasihi melihat saudaranya berbuat salah, dia akan menuntun untuk kembali ke jalan-jalan Tuhan. Jelas banget. Dan pada saat kita menghakimi, dasar-dasar yang di depan itu jangan berzina, jangan bercerai, bagaimana caramu berdoa, itu habis semua kalau kita menghakimi. Habis, gugur semua. Makanya Tuhan taruh di belakang. Mau taat? Taat. Oke, saya taat. Tapi kalau hal ini kita masih lakukan, ketaatan kita akan gugur. Kenapa? Orang yang menghakimi saudaranya adalah orang yang sedang menempatkan diri menjadi lawan Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Dia merasa lebih baik, bahkan lebih baik daripada Tuhan. Bagiannya siapa menghakimi? Bagiannya Tuhan, bukan bagiannya kita. Kita sedang mengambil posisi berhadapan, berlawanan dengan Tuhan dengan menghakimi saudara kita. Kita mau menjadi hakim, bukan, itu bagiannya Tuhan, bukan bagiannya kita. Ini toolsnya Bapak Ibu Saudara. Proses itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Buktinya Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa berubah seperti seolah-olah balik tangan. Makanya dia memberitahu kepada orang banyak itu. Prosesnya adalah ini. Tuhan Yesus menutup pengajarannya dengan pengajaran ini. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Boleh Pak? Bapak Kenzo. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu.
Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Proses itu Tuhan sedang berkata begini. Proses itu seperti orang yang membangun rumah. Apabila engkau mendengar perkataanku ini. Nah, permasalahannya begini. Banyak orang mendengar tapi masuk kiri keluar kiri. Artinya mental. Masih mending kalau dia keluar kanan. Singgah sebentar. Iya toh? Tapi dia masuk kiri. Keluar juga dari kiri. Ih, bagaimana ceritanya? Mental. Nah, kebanyakan orang-orang mendengarkan firman Tuhan, dia tidak mencerna, cuma cukup mendengar, tapi tidak memahami, dan akibat daripada tidak memahami, makanya sulit untuk melakukan. Kan? Orang paham baru melakukan. Jadi di sini dikatakan mendengar perkataanku, perkataan Yesus di sini, dengar dan melakukannya, berarti mendengar, memahami dan melakukannya. Ya sama dengan orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Kita kalau bangun rumah itu pasang batu satu-satu. Pasang batu satu-satu. Terus naik, terus naik. Inilah yang Tuhan yang sedang katakan bahwa kita kalau bijaksana, kita menjalani proses itu dengan bijaksana step by step. Dan step by step itu akan menjadi sebuah rumah yang berdiri kokoh di atas batu karang itu. Pada saat kita sudah selesai berproses, kita dapati rumah kita kuat berdiri di atas batu karang. Karena batu karang itu adalah Kristus sendiri. Amin. Keputusan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Mau membangun di atas batu karang atau mau membangun di atas pasir. Membangun di atas pasir adalah begini. 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Tantangan saya adalah renungkan baik-baik firman Matius 5 sampai 7. Karena inilah yang akan membuat kita berdiri kokoh. Dan ini dia, cahaya kita akan bercahaya dan dilihat oleh orang banyak. Dan saat itulah kita menjadi representative of Christ Kingdom. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya minta tim praise and worship. Mari kita tunduk kepala. Bapa, ini kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk keteladanan. Terima kasih untuk kasih. Thank you, Father. Thank you. Saya ingin mengajak kita semua tunduk kepala, tunduk kepala. Jangan lihat kiri kanan, jangan lihat siapapun samping kiri kanan. Berurusan dengan Tuhan saat ini. Berurusan dengan Tuhan. Bawa hatimu pada Tuhan. Kalau hari-harimu, kalau hidupmu hanya terbatas pada karya keselamatan saja, minta ampun sama Tuhan.
Tuhan mau kita menjadi cahaya di muka bumi. Renungkan, renungkan. Tunduk kepala. Naikkan doa-doamu. Naikkan doa-doamu. Saya cuma mau bilang begini. Kalau saat ini Tuhan sedang berbicara denganmu, ada orang-orang yang sedang menyakiti engkau amat sangat. Yang menyakiti hatimu yang luar biasa. Bahkan engkau tidak memiliki kemampuan, engkau tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Pandang salib. Pandang salib. Kita orang-orang yang tidak layak untuk diampuni. Kita adalah orang-orang yang seharusnya ada di dalam api neraka. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan merendahkan dirinya. Supaya saudara dan saya memiliki hidup. Memiliki kemenangan. Kalau hari-hari ini ada orang yang melukai hati, lepaskan pengampunan. Seperti Tuhan juga sudah mengampuni kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Bapa Kami. Yang salah satunya adalah ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami Tuhan. Ampuni kami. Yes, Father. Terobosi hati anak-anak-Mu Tuhan. Mereka sedang lelah. Mereka sedang capek. Berjalan dalam kehidupan ini Tuhan. Mampukan kami semua Tuhan. Mampukan kami. Ada hal-hal yang kami tidak mengerti Tuhan. Ada hal-hal yang kami tidak tahu Tuhan. Engkau yang Maha tahu. Dengar baik. Hati-hati yang terluka Tuhan mau pulihkan hati. Tapi engkau lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Bawa di bawah kaki Tuhan. Tuhan mau membuat hidupmu mengalami breakthrough. Tuhan mau membuat hidupmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tuhan mau menjadikan hidupmu berkat buat kotamu, buat gerejamu. Bawa hidupmu ke dalam kaki, di bawah kaki Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk kasih. Ini kami Tuhan. Bawa kami lebih lagi untuk mengenal Engkau. Tanpa Engkau kami tidak ada artinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Semua sudah terima roti dan anggur? Ada yang belum terima? Kalau belum, tolong angkat tangan, nanti dilayani.
Baik, semua sudah terima roti dan anggur ya. Setiap kali kami diizinkan Tuhan untuk bersekutu di dalam perjamuan kudus, kami menyadari Tuhan, tanpa keberanian yang Engkau tunjukkan kepada kami untuk melakukan kehendak Bapa di sorga, untuk berkorban bagi kami semua Tuhan, untuk memberikan nyawa-Mu bagi kami semua Tuhan, bagi pengampunan dosa kami Tuhan. Maka kami hari ini Tuhan tidak ada di tempat ini. Kami hari ini Tuhan ada di tempat yang lain Bapa. Kami jauh daripada Engkau. Kami jauh dari hadirat-Mu. Kami masih ada di dalam lumpur dosa Tuhan. Kami masih ada di dalam kejahatan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu, untuk perbuatan-Mu, untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami diberikan kehormatan untuk kami bersekutu dalam perjamuan kudus dengan roti dan anggur yang kami pegang ini Tuhan. Merupakan lambang persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus. Kami mau melakukannya dengan ucapan syukur yang tidak ada habis-habisnya karena kasih karunia daripada Engkau kepada kami Tuhan. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, mari pegang roti di tangan kanan saudara dan angkat lebih tinggi dari kepala saudara. Dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur di atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang saudara pegang dan ucapkan syukur atasnya ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari pegang gelas plastik yang berisi anggur ini, angkat lebih tinggi dari depan kita. Dan demikian dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawang ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya anggur yang kita pegang ini, yang kita ucapkan syukur atasnya, adalah persekutuan kita dengan tubuh darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kiral masyata karala balaba. Oh, rala masyata karala balaba. Kirala masyata karala balaba masyata. Terima kasih Tuhan. Kirala masyata karala balaba masyata. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, atas pengorbanan-Mu. Kirana masih, oh, kirana masyata karamu. Kami menyembah-Mu,
bersyukur kepadamu Tuhan. Oh haleluya. Karena masyataramu Yarala masye haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau gunung batu kami Tuhan, kota benteng. Oh haleluya, yang melindungi kami. Iramasye, Kau pelindung kami Tuhan, Engkau penolong kami. Koramasyata kamu Iramasye, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Oh yang tidak ada jalan, Kau berikan jalan yang baru Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami memuji-muji-Mu Tuhan. Eramasyatamu dibiarkan orang benar jatuh tergeletak. Tangan Tuhan segera mengangkatnya kembali. Haleluya, ramosyatamu, ramasyatatamu. Tuhan berjalan dengan pasukannya dan malaikat dengan pedang berapi. Di hadapan kami, berjalan di depan kami. Setiap rintangan diterobosi, setiap halangan dihancurkan. Haleluya. Oh sehingga umatmu berjalan sambil memuji Tuhan, mereka sampai ke tempat yang Tuhan inginkan. Haleluya. Glory, glory, Ramose. Masyata karalama lama syatu iralama she urilama so irama syata karalama she iralama syata. Kami pun menyadari Tuhan, semua kasih karunia, semua karunia-karunia akan menjadi lumpuh tanpa keberanian. Iralamu syata kamu, berikanlah keberanian itu hari lepas hari Tuhan, bertambah-tambah dalam kasih. Irama syata kamu, keberanian untuk mengasihi Engkau, keberanian untuk taat kepada Engkau, keberanian untuk berkorban untuk Engkau, keberanian Tuhan untuk melayani Engkau, melayani pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Sony yang telah Engkau pakai untuk berbicara. Berkati kami semua yang hadir Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang bergumul dan keuangan diberkati. Terima kasih Bapa. Terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan menyaksikan beberapa penyampaian.
Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita berkati pagi ini, amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita pagi ini. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan Engkau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkau yang berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Haleluya. 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 Mari angkat kedua tangan saudara. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kembalilah di dalam hidupmu. Kembalilah di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Dan kembalilah dengan kebenaran yang saudara dengar hari ini. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan engkau. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Keluargamu diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, usaha bisnismu diberkati oleh Tuhan, keluar masukmu diberkati oleh Tuhan, dan apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan jadikan berhasil. Biarlah berkat Tuhan ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.